Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Indriana dengan NIM 2136027 dari kelas Psikologi Islam A. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah peradaban Islam yang berada di Batipu, yaitu Surau, Nagari, Lubuk Bawa, Islam. Sikat. Lubuk Bawa terletak di Nagari Lubuk Bawa, Kecamatan Batipuh Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Surau ini didirikan pada tahun 1884 dengan memakai nama tempat berdirinya dan rampung pada tahun 1901. Gaya arsitektur dari surau itu sendiri yaitu Minangkabau, di mana peletakan batu pertama kali pada Surau Lubuk Bawa pada tahun 1896 dengan panjang surau 13 meter dan lebarnya 13 meter. Sebagaimana umumnya surau di Minangkabau, keberadaan surau ini dikhususkan sebagai pusat pendidikan non-formal bagi masyarakat setempat. Letaknya berdampingan dengan Masjid Al-Ula. Surau ini ditetapkan sebagai cagar budaya di bawah pengawasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BPPP Batu Sangkar dan menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Tanah Datar maupun pancanegara serta internasional. Surau Lubuk Bawa ini merupakan surau kaum dari suku Jambak. Tanahnya diwakafkan oleh Datuk Bandaro Panjang. Sekitar tahun 1926, Buya Hamka pernah menuntut ilmu agama di surau ini kepada Syekh Harun Toboh. Syekh Harun Toboh itu sendiri pada tahun 1959 dan dimakamkan tak jauh dari surau itu sendiri. Bangunannya dari surau itu berdenah bujur sangkar. Surau ini terbuat dari kayu surian dengan luas 154 meter persegi dan tinggi 13 meter. Terdapat 30 tiang kayu penyangga berbentuk segi 8 yang menopang bangunan dan saling terhubung dengan sistem pasak. Lantai 1 memiliki denah berukuran 13 x 13 meter. Letaknya ditinggikan sekitar 1,4 meter dari permukaan tanah membentuk kolong. Dan kolong bangunan ditutup membentuk lengkungan-lengkungan yang pada bagian atasnya itu dihiasi oleh ukiran berpola tanaman saluran. Kenapa? Dalam tiang-tiang yang terdapat di surau tersebut miring, dikarenakan dengan miringnya tonggak tersebut akan membantu bangunan untuk tetap teguh ketika terjadinya gempa besar. Mihrab dibuat menjorok keluar berukuran 4 x 2,5 meter dinaungi atap gonjol, bentuk atap yang terdapat pada rumah gadang. Pada setiap sisi ruangan terdapat jendela kecuali pada mihrabnya. Pintu masuk terletak di timur sejajar dengan mihrab. Di atas pintu ambang pintu terdapat tulisan basmalah yang dibuat dengan teknik ukir dan di belakangnya ditutup dengan bilah papan. Pada sebelah kanan pintu terdapat tangga yang menghubungkan ke lantai 2 dan lantai ini berdenah 10 x 7,5 meter. Di tengah-tengah ruangan lantai 2 terdapat tiang dengan tangga melingkar untuk ke lantai 3 yang memiliki denah lebih sempit berukuran 3,5 x 3,5 meter. Berada di pinggir jalan raya Batu Sangkar Padang, dengan bangunan surau terletak lebih rendah sekitar 1 meter dari jalan raya. Dalam kompleks bangunan terdapat 3 kolam atau disebut dengan luha dalam bahasa setempat yang dulunya itu difungsikan sebagai tempat berwudu. Selain itu, terdapat bangunan yang mirip dengan rangkiang yang digunakan untuk menaruh beduk. Atap bangunan terbuat dari seng, bersusun 3, tingkat pertama dan kedua berbentuk limas dengan permukaan cekung, sedangkan tingkat ketiga berupa atap berdenah silang dengan gonjong di 4 sisinya. Terdapat semacam baluster di antara atap lantai 1 dan lantai 2. Pada bagian puncak terdapat elemen berupa semacam gardu, berdenah segi 8 berdinding kayu dengan jendela-jendela semu yang diberi kaca di setiap sisinya. Struktur ini berfungsi sebagai minaret yang dapat dinaiki melalui tangga spiral di lantai kedua. Penggunaan dari surau ini sendiri di Minangkabau biasanya itu menjadi syarat berdirinya permukiman atau suatu nagari. Setiap suku
Yang menghuni nagari biasanya memiliki surau. Oleh sebab itu, banyak masjid dan surau di Minangkabau yang letaknya berdampingan. Keberadaan surau umumnya dikhususkan sebagai pusat pendidikan non-formal. Surau Lubuk Bau berdiri berdampingan dengan Masjidil Ula yang didirikan di sekitar tahun 1980. Saat ini, pemakaian surau terbatas untuk tempat belajar mengaji anak-anak atau tempat pertemuan bagi masyarakat setempat. Di ruang mengaji, terdapat sejumlah papan panjang reha yang ditata melingkar menghadap ke papan tulis. Dan surau ini juga merupakan tempat dilaksanakannya perfilman, yaitu tenggelamnya kapal Van der Weyck.